Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 CRM kelas A, di mana kelompok 1 terdiri dari saya Muhammad Fadila Putra Selaksana dengan NIM 098, Nindita Putri dengan NIM 099, Nahda Miftah dengan NIM 100, Muhammad Noval Labib dengan NIM 101, dan Real Setiawadi dengan NIM 102. Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang berdiri pada tahun 2012. Perusahaan berbasis daring ini didirikan oleh Freddy Unardi. Traveloka merupakan salah satu jasa layanan travel dalam bentuk platform yang cukup dikenal di Asia Tenggara. Jasa ini menyediakan berbagai layanan mulai dari tiket akomodasi hingga penyewaan hotel. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencarian untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lain. Pada pertengahan 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Traveloka dapat diakses melalui website atau aplikasi smartphone. Hal ini memudahkan bagi para konsumen untuk melakukan reservasi layanan yang tersedia di Traveloka. Selanjutnya ada visi misi Traveloka. Yang pertama visi. Traveloka ini menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologinya. Yang kedua itu menjadi perusahaan biro perjalanan wisata terbaik di Indonesia. Yang ketiga, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan di Indonesia. Untuk misinya, Traveloka menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik ataupun internasional. Selanjutnya ada implementasi akuisisi pelanggan. Traveloka menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 4 tahapan yang disebut Customer Lifecycle sebagai berikut. Yang pertama itu strategi pemasaran Traveloka adalah dengan mengkomunikasikan produknya, yaitu melalui penayangan iklan di televisi. Pelaksanaan periklanan melalui media televisi ini yang dilakukan oleh Traveloka yaitu dengan cara memberikan tampilan yang berbeda-beda pada setiap versinya, sesuai dengan jenis tiket yang diiklankan di televisi, kemudian dikemas semenarik mungkin agar dapat menggambarkan kemudahan dalam sistem pembayaran tiket pesawat. Selain itu, Traveloka juga memberikan kemudahan cara pembayaran yang aman melalui ATM atau transfer, kartu kredit, internet banking, SMS banking, dan mobile banking. Tahapan kedua adalah dengan cara trade promotion, pemberian promo-promo dan voucher potongan, harga secara berskala dan rutin sangat ampuh untuk mempertahankan bahkan meningkatkan loyalitas konsumen. Implementasi akuisisi pelanggan yang ke tahap ketiga itu mendapatkan customer dengan teknik promosi word of mouth sehingga Traveloka semakin dikenal masyarakat secara luas. Melalui percakapan antar warga atau sesama pengguna Traveloka, diharapkan dapat mempromosikan perusahaan mereka secara tidak langsung, sehingga dapat mempertahankan loyalitas customer, bahkan dapat meningkatkan loyalitas customer tersebut. Tahapan keempat yaitu Customer Relationship Management, yaitu mempertahankan loyalitas customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyalitas customer. Keempat teknik promosi itu yaitu advertising, trade promotion, word of mouth, dan customer relationship manager dipercaya oleh Ferry Unardi selaku CEO untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas customer Traveloka. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nusa Research mengenai penggunaan internet tentang pelayanan pemesanan kamar hotel dan tiket pesawat di Indonesia, Traveloka menjadi situs yang paling populer di segmen ini di Indonesia. Tiket.com dan Agoda mengikuti di posisi kedua dan ketiga. Dalam survei ini, Traveloka menjadi yang tertinggi dalam hal top of mind, brand awareness, kehadirannya di berbagai iklan dan promosi, paling dikunjungi, dan yang menjadi referensi utama untuk kunjungan di masa mendatang. Next.
Selanjutnya ada perusahaan KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh kelompok usaha Gelael pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Perseroan mengawali usaha waralaba sebagai pembukaan restoran KFC pertama pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Keberhasilan restoran QSR atau Quick Service Restoran pertama ini kemudian diikuti dengan pembukaan restoran KFC di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal KFC hingga saat ini, Perseroan senantiasa membangun brand KFC dan berbekal keberhasilan Perseroan selama 26 tahun. KFC telah menjadi brand hidangan cepat saji yang paling dominan dan dikenal luas sebagai jaringan restoran cepat saji di negeri ini. Pada saat ini, Perseroan memiliki 237 restoran, termasuk 1 unit mobil catering di lebih dari 50 kota besar di Indonesia, serta mempekerjakan sekitar 9.280 karyawan dengan total penjualan lebih dari 1,28 triliun pada akhir 2005. Next. Selanjutnya, KFC juga memiliki visi dan misi, yaitu untuk visinya adalah untuk selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Untuk misinya adalah dengan memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, meningkatkan suasana bersantap dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang berkualitas, mengikuti kebutuhan dan juga selera konsumen yang terus-menerus berubah. Implementasi strategi akuisisi pelanggan. Yang pertama ada ekspansi jaringan restoran. Ekspansi jaringan restoran KFC dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. KFC juga membuka outlet KFC Naughty by Nature, yang mana dalam pembukaannya outlet ini ditargetkan untuk mengakuisisi pelanggan kelas menengah ke atas. Lalu yang kedua ada mengkategorikan menu. KFC juga memiliki berbagai macam produk yang dikelompokkan dalam beberapa kategori, antara lain menu goceng, menu praktis, dan juga menu paket kombinasi lainnya. Next. Lalu yang ketiga ada KFC Coffee. KFC Coffee ini sebagai layanan baru di semua gerai KFC bertipe freestanding atau gerai yang berada di bangunan yang berdiri sendiri, menyajikan rangkaian produk kopi berkualitas, disajikan panas maupun dingin, dilayani di counter terpisah dengan ruangan duduk tersendiri untuk para pencinta kopi. Untuk menarik konsumen pada jam-jam sepi, KFC juga memperkenalkan minuman bernama Crushers dengan aneka pilihan rasa. Yang keempat yaitu penggunaan BITS. BITS adalah survei untuk mengetahui persepsi konsumen. Citra merek KFC diukur bersama dengan merek utama lainnya dalam industri restoran cepat saji. Hasil dari BITS menunjukkan KFC secara konsisten masih menempati posisi tertinggi pada bidang paling diingat oleh konsumen untuk top of mind awareness. Lalu yang kelima ada Guest Experience Survey atau GES. Guest Experience Survey adalah program yang dirancang KFC Indonesia untuk melakukan survei terhadap pelanggan. Tujuan dari program ini yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan di mata pelanggan, baik itu terkait produk, layanan, ataupun kenyamanan gerai KFC Indonesia. Next. Yang keenam itu ada Customer Maniac, di mana program Customer Maniac merupakan program yang dirancang oleh KFC dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan jumlah penjualan produk di semua gerai KFC Indonesia. Tujuan lainnya yakni untuk memberikan kepuasan kepada setiap pelanggan dengan memberikan berbagai promo menarik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.